mental. Awas Artikel. Jadi mungkin kan menanggapi Indra kan udah hidup lagi Ya. sebagai sahabat. Kalau buat aku sebagai sahabat, apapun yang dilakukan, teman baik, teman dekat, kalau selama itu bisa membuat mereka bahagia, ya sangat mendukung, sangat support, dalam arti mendukungnya tuh untuk mereka bahagia ya, kan itu udah pilihan mereka. Sekarang nggak ada orang yang senang kalau sahabatnya menderita, sahabatnya susah, nggak ada yang senang. Tapi kalau mereka punya pilihan untuk bisa bersatu kembali dan itu baik adanya, dan tanggung jawab mereka kan nggak cuma sekedar hanya mereka berdua, tapi ada dua malaikat kecil yang perlu mereka jaga, mereka kembalikan lagi kepercayaan untuk bisa mempunyai keluarga yang utuh. Itu aja sih. Sebelumnya itu memang sempat curhat nanti. Sering terutama dari Dila, itu juga yang membuat aku surprise bahwa malah pada saat mereka berpisah, aku sama Dila hubungannya jadi jauh lebih baik gitu loh. Bukan berarti dulu nggak baik, dulu jarang ngobrol, nggak gitu terlalu dekat, tapi setelah mereka berpisah waktu itu, apalagi waktu pas Bekti sakit, kita jadi lebih intens, terus sering ketemu. Dila juga banyak cerita, banyak share. Dari keputusan Dila mau menggugat cerai, aku udah sempat mengingatkan bahwa dipikir lagi baik-baik, lalala segala macem. Terus sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mau rujuk. Ya udah, aku bilang perlu diingat bahwa pernikahan itu, hubungan kalian itu nggak cuma seperti kayak mainan Lego yang tinggal dirakit, dipasang, disetting, dibubarin, dikuatin lagi. Jadi kali ini harus lebih bener-bener ambil keputusan, apalagi kan berkaitan dengan dua anak kecilnya mereka. Jadi, Tadi sempat kaget nggak sih mereka mau rujuk? enggak. Waktu awal aku udah bisa ngelihat dalam arti gini, pada saat mereka udah berpisah, Bekti itu kan masih bolak-balik ke rumah sakit kan, masih ada perawatan, masih ada beberapa tindakan yang mesti dilakukan. Nah itu Dila sering banget untuk info aku, tadi aku mau dong nemenin Mas Bekti. Jadi dari situ pun aku ngeliat emang mereka tuh nggak bisa pisah ya gitu. Ya mungkin memang orang ngeliatnya gila emang gampang kawin cerai kan, tapi tiap orang punya urusan hati yang beda-beda ya, nggak bisa kita ukur gitu loh. Jadi ya pada saat dari awal pun mereka juga, tapi mungkin akan beda kali tangan yang ngurus langsung kalau bukan dari Dila sendiri. Tidak disetujui ibu mertuanya. Aku nggak tahu kalau soal itu. Maksudnya bukan nggak tahu dalam hal apa ya. Mungkin orang tua punya banyak cara ya untuk bisa protek ke anak-anaknya. Kita mungkin ada ibu di sini yang juga punya cara untuk bisa memprotek anak-anaknya. Anak-anak jangan sampai sakit hati, anak-anaknya jangan sampai susah, jangan sampai jatuh. Setiap ibu pasti punya cara untuk bisa menunjukkan rasa cinta sama anak-anaknya. Tapi ya aku nggak bisa berkomentar banyak kalau ada beberapa hal yang sekarang ini jadi highlight orang-orang bahwa tidak disetujui oleh orang tuanya Dila dan sebagainya. Ya itu balik lagi ke yang menjalankan dan yang harus menerima situasi yang kurang begitu nyaman. Tadi sempat kaget nggak sih mertuanya Bekti nggak ngerestuin rujuk? Sempat kaget nggak mertua Bekti nggak ngerestuin rujuk? Bukan masalah kaget atau enggak ya, cuman ya surprise-nya adalah banyak hal yang terlalu banyak dibeberkan aja gitu di luar sana. Jadi kalau menurut aku untuk blessing atau enggak kan setiap orang tuh punya hak untuk bisa memberikan blessing kepada anak-anaknya, tapi jadi ada banyak cerita panjang yang sebetulnya jadi nggak ada urusan yang utamanya, itu yang menyedihkan sih sebetulnya. Nah, Denny benar nggak sih kalau Aku nggak perlu nasihatin karena mereka sebetulnya kan bukan nasihat yang mereka perlukan, tapi adalah perlu berpikir ulang gitu istilahnya, bahwa toh nasihat aku kan juga sebetulnya nggak terlalu berpengaruh besar ya sama Bekti, karena aku juga bukan orang tuanya Bekti. Paling aku cuma gini, pikir baik-baik ya, ini tuh bukan mainan loh, bukan lo pacaran putus balik lagi, aku bilang gitu. Hanya sekedar itu, tapi kayaknya mereka punya cinta yang lebih kuat untuk bisa berjalan. Dan apalagi Dila sebagai perempuan, menurut aku di saat Bekti susah, dia bukan meninggalkan Bekti karena harta. Ya, pada saat Bekti sakit, semua menganggap bahwa Dila meninggalkan Bekti karena udah susah, karena udah nggak bisa kerja. Enggak ya, maksud aku ya dengan situasi seperti ini Dila membuktikan bahwa dia punya cinta yang bisa dia buktikan sama Bekti. Dan sekarang tinggal Bekti mampu nggak untuk bisa menguatkan lagi segala macam pikiran orang dan lain sebagainya untuk bisa membuktikan bahwa mereka betul-betul bisa menjalani hidup yang baru lagi. Dila curhatnya apa teh? Hah? Dia sering curhat gak? Curhat sama teteh Dilanya? Curhatnya apa? Kan katanya sering curhat. Ya kan nggak perlu harus aku ceritain semua. Curhatnya paling seputar ya pada saat yang tadi seperti aku udah bilang, bahwa pada saat mereka udah bercerai pun setiap ada kunjungan ke rumah sakit Dila suka telepon, teh aku pengen nemenin Mas Bekti. Jadi di situ aku juga bisa nilai bahwa ini sebetulnya Dila memang masih pengen terus deket sama Bekti gitu loh. Tadi mertuanya Bekti sempat sebut katanya diguna-guna segala macam, itu teteh percaya nggak sih? Aku nggak mau
nggak mau tahu. Karena buat aku hari gini ngapain mesti melihat dari hal yang kita kan hidup di dunia yang nyata ya sekarang, ya udahlah gitu, kita punya kehidupan, punya sang pencipta, ya udah kenapa kita nggak yang benarnya aja sih. Tendi mertuanya Bekti sempat sebut-sebut yang tahun 2016 itu, mungkin Tendi gimana sih tanggapannya? Ya, membahas masa lalunya Ya, itu 2016. urusan Bekti dan mertuanya, bukan urusan aku. Tendi, benar nggak sih kalau Kak Bekti sendiri banyak utang atau segala macam gitu, banyak yang beranggapannya seperti Sekarang itu, kalaupun sampai jual misalnya baju Bekti ya. banyak utang, emang kenapa? Dan wajah-wajah lu juga pasti pada yang punya utang kan? Emang kenapa? Emang dosa kalau punya utang? Jadi kalau menurut aku gitu, utang piutang setiap rumah tangga sah-sah aja sih gitu loh. Tapi kalau sampai Bekti sekarang dijudge bahwa dia punya utang 2,4 miliar, aku tiap telepon sama Bekti emang ngomong gini, Bekti, lu gila lu utang sampai segitu, sampai Bekti tuh ngakak. Utang dari mana Tendi? Gue berarti gue udah kaya banget atau gue udah miskin banget istilahnya gitu. Dan masalah rumah yang dijual itu nggak ada hubungannya dengan diagunkan ke bank. Pada saat mereka bercerai, Bekti dan Dila memang sudah memutuskan rumah ini akan dijual. Bukan karena apa-apa, karena kan mereka udah nggak bersama kan di satu atap, jadi rumah itu sebaiknya dijual. Jadi jangan dikait-kaitkan bahwa itu hubungannya dengan agunan bank dan lain sebagainya. Teh soal ucapan atau mertuanya Induk yang menilai kalau Indra tuh kata-katanya gimana sih? Sampai ada kata-kata seperti itu. Tanya aja sama yang bersangkutan. Kalau sama aku tanya yang aman-aman aja. Ya kalau aku sih ngeliatnya gini, manusia itu nggak ada yang kertas putih polos ya. Setiap manusia salahnya pasti ada. Aku pun demikian, mungkin segudang atau lebih. Jadi kita tuh manusia kan hidup di past, present, sama future. Ya udah sekarang aja main ke depan dijalanin. Kalaupun misalnya ada konteksnya kehidupannya Dila sama Bekti nih, semua orang nih ngomongin pastnya Bekti. Toh Dila menerima Bekti di keadaan yang sekarang dan bersiap untuk yang ke depan, gitu aja sih simpelnya. Tendi mertuanya Bekti sempat sebut kesalahannya berulang. Mungkin Tendi tahu nggak sih atau seperti apa tanggapannya? Nah, tanya aja sama mama mertuanya Bekti, jangan tanya sama aku. Aku kan teman baik ya. Tendi kalau melihat Kak Bekti sendiri sekarang sudah apa sih, kayak kerja terus, MC terus, sedangkan kesehatannya masih belum pulih 100%. Itu Tendi sebagai Kata teman siapa gimana kesehatannya sih? belum pulih 100%? Bekti sudah kembali pulih, ya ibaratnya kembali pulih dalam arti kata dia bisa berjalan dengan baik, dia sudah bisa melihat dengan jelas, bisa ngitung duit juga lebih cepat dari gue, mendengar super sonik. Kadang kalau dia lagi ngobrol sini, gue lagi ngomong apa, dia gini, lu ngomongin gue ya, dia bisa lebih ini, dia bisa bernafas dengan baik karena kemarin kan habis operasi sinus, ada kista di hidungnya. Jadi kalaupun sekarang Bekti bekerja kembali, menurut aku itu bukan Bekti yang potong-panting cari kerja, karena pekerjaan masih membutuhkan dia. Jadi alhamdulillah aja, bersyukur begitu, puji Tuhan bahwa sebetulnya Bekti masih dipercaya untuk ada di pekerjaan-pekerjaan yang di panggung kami sebagai pekerja seni. Jadi ya disyukuri bahwa dia sudah bisa kembali bekerja dengan baik. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Kak. Tendi. Dulu jangan suka denger yang aneh-aneh. Enggak.